Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Nurul Rahmah dan juga partner saya Muhibbatul Ilmu Mu'awana akan menjelaskan materi PAI Fikih kelas 7 MTS bab 2 yang bertema Nikmatnya Sholat, Indahnya Hidup, dengan materi terkait sholat beserta ketentuannya yang akan dijelaskan dalam slide-slide berikutnya. Selamat menyimak. Nah, sebelum kita berlanjut ke penjelasan materi sholat dan ketentuannya, kita ketahui dulu KD dari bab ini. Yang pertama, menghayati ketentuan sholat 5 waktu. Yang kedua, memahami waktu-waktu sholat 5 waktu. Yang ketiga, dapat mempraktikkan sholat 5 waktu. Indikator dari ketiga KD ini yang akan dibahas nantinya yaitu yang pertama terkait tentang pengertian sholat, yang kedua terkait tentang syarat sholat, baik itu syarat sah maupun syarat wajib, yang ketiga terkait tentang hal yang batalkan sholat, yang keempat terkait tentang rukun sholat, yang kelima terkait tentang ketentuan waktu sholat fardu, dan yang terakhir tentang tata cara praktik sholat. Selamat menyimak. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi pertama tentang pengertian sholat beserta dalilnya. Sholat secara bahasa berarti doa, dikarenakan bacaan-bacaan yang mengiringi setiap gerakan sholat mengandung artian doa. Oleh karenanya, orang yang sholat akan selamat dunia dan akhiratnya. Sholat ini dijadikan sebagai alat komunikasi seorang hamba dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sholat secara istilah diartikan sebagai ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu atau khusus, di mana segala gerakan tersebut berdasar pada ajaran Rasulullah SAW yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yaitu dengan memulai gerakan takbiratul ihram yang diiringi dengan niat sholat usolli fardhu atau usolli sunnah, diikuti bacaan takbir Allahu Akbar. Berlanjut ke gerakan selanjutnya sesuai dengan tata cara yang telah diajarkan Rasulullah SAW, yang kemudian diakhiri dengan mengucap salam Assalamualaikum warahmatullah dengan menolehkan wajah ke kanan, diikuti selanjutnya ke kiri. Sholat fardu ini terbagi menjadi dua, yaitu sholat fardu ain dan sholat fardu kifayah. Sholat fardu ain hukumnya wajib bagi setiap muslim seperti sholat fardu 5 waktu. Yang kedua yaitu sholat fardu kifayah, yaitu jika salah satu sudah mengerjakan, maka yang lain gugur kewajiban, seperti sholat jenazah. Dasar hukum diwajibkan sholat ada pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atus zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, kita akan membahas tentang syarat sholat yang terdiri dari 2 jenis. Pertama, tentang syarat sah sholat, di mana jika syarat ini tidak dilakukan sebelum mengerjakan sholat, maka sholatnya dihukumi tidak sah atau batal. Syarat sah sholat yang pertama yaitu suci badan dari hadas besar atau kecil. Ini jelas sekali bahwa sebelum sholat, badan kita harus dalam kondisi suci dari hadas baik itu besar seperti haid, junub, dan seterusnya, ataupun hadas kecil seperti buang air kecil dan seterusnya. Syarat sah sholat yang kedua yaitu suci badan dan pakaian dari najis. Maksudnya, pakaian yang akan kita kenakan ketika sholat haruslah dalam keadaan suci. Jadi tidak hanya badannya saja yang suci, namun pakaiannya juga haruslah suci. Suci di sini dimaksudkan yaitu suci dari najis, di mana dalam bab sebelumnya sudah dijelaskan tentang pembagian najis, yaitu ada 3, mukhaffafah, mutawasithah, dan terakhir yaitu mughalladah. Ketiga yaitu menutup aurat, di mana aurat laki-laki mulai pusar sampai lutut, dan aurat perempuan yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Keempat, masuk waktu sholat. Jadi, sholat itu dapat dikerjakan sesuai dengan waktunya, yang macamnya banyak sekali, mulai sholat fardu 5 waktu,
ataupun sholat sunnah lainnya yang ditandai dengan adanya adzan di waktu datangnya sholat. Terakhir yaitu menghadap kiblat. Maksudnya, sholat tidak boleh menghadap di sembarangan arah, haruslah menghadap kiblat Ka'bah di Makkah. Syarat sholat yang kedua yaitu syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat ini yang pertama yaitu Islam. Jelas, karena di agama lain tidak ada yang namanya bentuk ibadah sholat. Yang kedua yaitu balik, dalam artian sudah dewasa, yang ditandai dengan jika laki-laki sudah mimpi basah dan perempuan sudah keluar darah haid. Tingkat balik diketahui dengan melihat seseorang tersebut sudah dapat membedakan baik dan buruk terhadap sesuatu. Syarat wajib sholat yang ketiga yaitu berakal. Maksudnya tidak gila, karena orang gila sudah gugur kewajiban sholat. Terakhir yaitu suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Jadi jelas ketika sholat harus dalam keadaan suci, baik itu hadas ataupun najis. Selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Di antaranya yaitu pertama, berbicara dengan sengaja. Jadi dalam sholat, segala ucapan selain dari bacaan yang ada di dalam sholat, maka dihukumi sholatnya batal. Kedua yaitu tertawa. Bicara dengan sengaja saja batal, apalagi dengan tertawa, maka jelas sholatnya batal. Ketiga, berhadas besar maupun kecil. Nah, dalam sholat, seseorang tidak boleh dalam kondisi berhadas, baik itu besar ataupun kecil. Seperti ketika tiba-tiba kentut di tengah rakaat sholat, maka sholatnya sudah dianggap batal. Maka ia harus berwudu kembali dan mengulangi sholatnya kembali. Keempat, aurat terbuka, jadi sesuai dengan batasan aurat yang harus ditutupi, baik itu laki-laki maupun perempuan yang sudah dijelaskan dalam materi sebelumnya, maka harus ditutupi. Lalu bagaimana jika tiba-tiba mukananya tersingkap karena angin? Maka asalkan dengan segera dibenahi atau ditutup kembali, maka dimaafkan. Kelima, merubah niat. Niatnya sholat, di tengah sholat ingat jemuran, pas lagi hujan, langsung lari, maka sholatnya batal dan dosa karena seperti mempermainkan niat sholat. Selanjutnya yaitu membelakangi kiblat. Sudah jelas kiblatnya menghadap Ka'bah. Kalau di Indonesia itu arah barat. Ini ada orang sholat menghadap timur dengan alasan matahari kan terbit di timur, ya batal sholatnya atau dianggap tidak sah. Selanjutnya yaitu makan dan minum. Nah, dalam sholat harus terjaga dari kedua kegiatan tersebut, baik itu makan ataupun minum. Selanjutnya yaitu murtad atau keluar dari agama Islam. Jadi sudah tidak ada kewajiban sholat lagi bagi orang tersebut. Ketika mau sholat, maka ia harus masuk Islam kembali dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Selanjutnya yaitu meninggalkan salah satu rukun dengan sengaja. Dalam artian bukan karena lupa, maka sholatnya dianggap batal. Karena dalam mengerjakan sholat, rukun sholat harus terlaksana dengan tertib, kecuali lupa, maka diganti dengan sujud syahwi. Terakhir yaitu bergerak sebanyak 3 kali atau lebih di luar gerakan sholat, maka dihukumi batal sholatnya. Seperti contoh, ketika digigit nyamuk, menggaruknya sering 3 kali lebih, maka sholatnya dihukumi batal. Jika menggaruknya 1 kali, nanti dilanjut lagi gerakannya di lain gerakan dalam sholat 1 kali lagi, maka dihitungnya tetap 1 kali, bukan 2 kali gerakan. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang rukun sholat. Rukun sholat itu apa sih? Rukun sholat itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan ketika sholat. Jadi rukun sholat itu dikerjakan ketika sholat. Jadi di dalamnya sholat itu ya. Nah, apabila rukun sholat ini tertinggal, maka sholatnya tidak sah.
Jadi intinya rukun sholat itu hukumnya wajib ketika mengerjakan sholat. Nah, ini adalah rukun-rukunnya sholat. Yang pertama yaitu niat. Niat itu apa? Niat itu adalah menyengaja di dalam hati untuk melakukan sholat. Jadi niat, aku niat untuk sholat. Sudah bisa kan? Seperti apa niatnya? Seperti usolli fardhu zuhri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah gitu ya, itu dilakukan bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi ketika mengangkat tangan sambil baca Allahu Akbar, di dalam hatinya baca niat yang tadi itu ya. Selanjutnya yang kedua yaitu berdiri bagi yang mampu. Lah ini berdiri bagi yang mampu. Jadi berdiri bagi yang mampu. Misal kakinya sakit, nggak mampu berdiri, nggak bisa, boleh dengan duduk. Misal nggak bisa berdiri, misal nggak bisa duduk, ya boleh sama tidur. Misal tidur nggak bisa, boleh dengan ketipan merik mata. Misal mata nggak bisa, ya disolati ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu yang bersamaan dengan niat itu ya, yang tadi sambil mengangkat tangan. Yang keempat yaitu membaca surat Al-Fatihah. Lah ini hukumnya wajib loh ya. Fatihah ini rukun bukan sunnah. Selanjutnya ruku dengan tumak ninah. Ruku, tahu kan gerakan ruku? Lah itu dengan tumak ninah. Jadi nggak boleh langsung zret, harus ada tumak ninahnya. Yang selanjutnya yaitu iktidal dengan tumak nina. Iktidal itu bangun dari ruku. Nah itu juga harus tumak nina. Selanjutnya sujud dengan tumak nina. Nah itu juga harus dengan tumak nina, nggak boleh zut cepet itu nggak boleh ya. Sujud dengan tumak nina. Selanjutnya duduk di antara dua sujud dengan tumak nina. Lah di antara dua sujud kan sujudnya dua kali lah. Di antara itu kan ada duduknya. Lah itu namanya duduk di antara dua sujud. Itu juga dengan tumak ninah. Selanjutnya duduk tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu biasanya kita nyebutnya tahiyat. Lah tahiyat itu loh. Selanjutnya membaca tasyahud akhir. Kan ada bacaannya, harus dibaca. Selanjutnya membaca sholawat Nabi. Lah sholawat Nabi itu ada di dalam tasyahud akhir. Selanjutnya mengucapkan salam yang pertama. Lah ini mengucapkan salam yang pertama, yang salam ke kanan itu loh ya. Itu yang rukun itu adalah salam yang pertama. Yang salam yang kedua itu sunnah. Selanjutnya tertib, jadi nggak boleh diganti-ganti ya. Misal niat dulu, kemudian ruku, kemudian takbiratul ihram, kan nggak boleh, harus urut. Selanjutnya ketentuan waktu sholat fardu. Lah ini ada ketentuannya waktu sholat fardu. Nggak semuanya harus dikerjakan. Misal duhur dikerjakan pas habis subuh, habis bangun tidur, pas ketika subuh itu nggak boleh, ada waktunya sendiri-sendiri. Jadi misal sholat duhur dimulai sejak tergelincirnya matahari di ufuk barat hingga masuknya waktu asar. Nah itu loh, biasanya duhur itu jam 12 ya, tapi sekarang ini jam 11.30 sudah duhur, jadi udah boleh sholat duhur. Selanjutnya sholat asar dimulai sejak bayangan benda sama panjang dengan benda tersebut sampai terbenamnya matahari. Jadi misal kalian ada di hutan atau di mana gitu, kalian bisa dengan ancar-ancar benda itu ya nak. Selanjutnya sholat maghrib. Nah sholat maghrib ini dimulai sejak terbenamnya matahari hingga hilangnya awan merah dari cakrawala. Nah, terbenamnya matahari, tahu kan terbenamnya matahari? Nah ini biasanya itu sekitar jam 6 kurang sedikit, 6 kurang seperempat kalau sekarang itu udah maghrib. Selanjutnya sholat isya dimulai sejak selesainya waktu maghrib hingga terbitnya fajar sidik pertanda waktu subuh. Nah ini banyak berarti ya waktu sholat isyanya ya.
Selanjutnya sholat subuh lah. Sholat subuh ketika kalian bangun tidur itu loh. Nah itu sholat subuh. Sholat subuh dimulai dari terbitnya fajar shidik hingga terbitnya matahari ya. Jadi nggak boleh diganti-ganti loh ya. Waktu sholat duhur ya niatnya sholat duhur, bukan niat sholat subuh. Waktunya harus tepat waktu sholat duhur, pas sholat duhur, bukan pas waktu sholat subuh. Kalian sholat duhur itu nggak boleh ya, bukan waktunya. Selanjutnya, tata cara sholat fardu. Ketika seseorang muslim hendak melakukan sholat, hendaklah berdiri tegak setelah masuk waktu sholat dengan keadaan suci dan menutup aurat. Ini tata caranya satu dulu ya. Yang kedua yaitu melafalkan niat sholat yang dilakukan. Nah tadi niatnya kan udah. Nah melakukan takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua bahu. Selanjutnya kalian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di bawah dada, di atas pusar ya. Berarti di antaranya dada dan pusar. Selanjutnya kalian membaca doa iftitah dan surat Al-Fatihah. Nah, doa iftitah ini sunnah, Al-Fatihahnya rukun. Jadi harus dibaca Al-Fatihahnya. Selanjutnya membaca salah satu surat dalam Al-Qur'an. Nah, ini sunnah membaca salah satu surat dalam Al-Qur'an. Boleh yang panjang, boleh yang pendek. Selanjutnya mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu, lalu ruku. Nah ini ruku sambil mengucapkan Allahu Akbar. Lanjut memegang dua lutut dengan kedua telapak tangan, meratakan tulang punggung pada saat ruku dan membaca doa ruku. Lah ini lo ruku itu. Selanjutnya kemudian bangkit dari ruku, apa namanya? Ya betul, iktidal, sehingga tegak berdiri dalam keadaan iktidal serta membaca doanya. Jangan lupa tumaknina ya, jadi nggak boleh cepet-cepet. Selanjutnya kemudian sujud. Nah sujud juga dengan tumaknina, nggak boleh zrut nggak boleh. Selanjutnya duduk iftiroshi, yaitu dengan bertumpu pada kaki kiri dan duduk di atasnya sambil menegakkan telapak kaki kanan. Duduk iftiroshi ini duduk di antara dua sujud itu loh, yang bokongnya itu ada di atasnya kaki, jadi bokongnya nggak ke lantai, jadi di atasnya kaki, ditumpu dengan kaki lah, itu namanya duduk iftiroshi. Selanjutnya kemudian sujud kembali dan bangkit melaksanakan rakaat kedua. Selanjutnya tasyahud awal, kemudian lanjut rakaat berikutnya. Selanjutnya duduk tawaruk. Nah duduk tawaruk ini biasanya ada di tahiyat akhir, yang bokongnya itu nempel ke lantai itu loh, jadi kakinya sendiri, bokongnya sendiri ya. Beda dengan iftiroshi ya. Dengan duduk tawaruk dengan menegakkan telapak kaki kanan dan meletakkan telapak kaki kiri di bawah betis kaki kanan, kemudian menundukkan pantat di lantai serta meletakkan kedua tangan di atas kedua paha. Setelah ini kalian perhatikan dan simak dengan baik-baik ya video sholatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Selanjutnya yaitu evaluasi penguatan. Evaluasi penguatan. Kalian kerjakan ya, nggak usah kesusu, nggak usah cepet-cepet. Kan tadi sudah Bu Ninda jelaskan dan Bu Ilmi jelaskan. Sudah paham ya? Sudah melihat videonya sholat dengan benar dan bacaannya ya. Kayak gitu ya anak-anak ya. Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih ya anak-anak sudah memperhatikan penjelasan dari Bu Ninda dan Bu Ilmi. Semoga ilmu kalian manfaat barokah. Alhamdulillah sekarang pembelajarannya sudah selesai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.